Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas pasar Kerinci ketika Fanny melangkah menyusuri jalan berbatu dengan keranjang anyaman di punggungnya. Di dalamnya, aneka rempah harum tersusun rapi, kayu manis, cengkeh, pala, dan lada hitam. Rambutnya yang hitam panjang diikat sederhana, namun kecantikan wajahnya tetap memancar. Setiap pedagang yang melihatnya menyapa ramah, karena Fanny memang dikenal luas dan murah senyum. Namun di balik sorot matanya yang teduh, tersimpan tekad baja yang jarang orang tahu. Pasar Kerinci adalah denyut nadi desa, hiruk-pikuk suara tawar-menawar, aroma ikan asin bercampur wangi kopi yang baru disangrai, dan derit gerobak yang ditarik kuda. Fanny membantu ibunya berjualan rempah sejak kecil, dan kini ia menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya wafat. Ia selalu tiba paling awal untuk menata dagangan di tikar lusuh milik keluarga mereka. Kalau kita jujur dan rajin, rezeki tak akan lari, pesan mendiang ayahnya yang masih ia genggam erat. Di tengah kesibukan itu, Fanny kerap memperhatikan sisi gelap pasar, kelompok preman yang berkeliaran seperti anjing liar. Mereka mengenakan jaket kulit, beberapa dengan tato mencolok di lengan. Semua orang tahu mereka bekerja untuk Aldi Bewok, sosok yang namanya saja cukup membuat pedagang gemetar. Aldi adalah penguasa bayangan pasar Kerinci, pemungut uang keamanan, yang tidak segan menghukum siapapun yang menolak membayar. Hari itu, Fanny melihat Aldi sendiri berjalan di antara lapak-lapak, janggutnya yang tebal bergoyang ketika ia tertawa kasar. Ia menendang ember ikan milik seorang pedagang tua hingga isinya tumpah ke tanah becek. "Bayar atau angkat kaki dari sini," bentaknya. Pedagang itu hanya bisa memohon dengan suara gemetar. Orang-orang yang berada di sekitar pura-pura sibuk, tak seorang pun berani melerai. Fanny merasakan darahnya mendidih. Ingin rasanya ia maju dan membela si pedagang, tapi ia tahu itu sama saja dengan menantang maut. Ia hanya menggenggam erat ujung selendangnya, menahan gejolak amarah yang semakin sulit dibendung. Hatinya berkata, tidak seharusnya pasar yang dulu tenteram menjadi ajang ketakutan akibat seorang lelaki kejam. Tiba-tiba Aldi melirik ke arah lapak Fanny. Sorot matanya yang tajam membuat bulu kuduknya berdiri. "Cantik juga kau, jual rempah sendirian," ujarnya dengan nada mengejek. Ia melangkah mendekat, langkahnya berat seperti macan yang sedang mengincar mangsa. Fanny berusaha tegar, menatapnya tanpa gentar meskipun jantungnya berdegup kencang. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Fanny mendengar suara dalam ingatannya, suara ayahnya yang lembut, "Kau lebih kuat daripada yang kau kira, nak." Kekuatan bukan sekadar tenaga, tapi keberanian untuk menjaga kebenaran. Kata-kata itu memberi Fanny sedikit keberanian. Ia berdiri lebih tegak, meski kedua tangannya mulai berkeringat. Aldi berhenti di depannya, matanya menyipit seolah sedang menimbang sesuatu. Sebelum Aldi sempat membuka mulut lagi, Makromlah, pedagang tua sahabat mendiang ibunya, datang menghampiri. "Sudahlah, Aldi," katanya dengan suara tegas namun penuh wibawa. "Jangan ganggu anak ini, ia hanya mencari nafkah." Aldi mendengus, lalu melangkah pergi sambil meludah ke tanah, meninggalkan aroma ketakutan yang menyelimuti lapak Fanny. Gadis itu menarik napas panjang, berusaha meredakan gemuruh di dadanya. Dalam hati, ia bersumpah, suatu hari nanti, ia tak akan lagi membiarkan pasar ini dikuasai teror Aldi Bewok. Sore menjelang ketika langit pasar Kerinci mulai berubah warna menjadi jingga pucat. Fanny masih duduk di balik lapak rempahnya, mencoba menenangkan diri setelah kejadian siang tadi. Sorot mata Aldi Bewok masih membekas di benaknya, tajam seperti bilah pisau. Orang-orang di sekitarnya sibuk membereskan dagangan sebelum malam turun, tetapi suasana pasar tidak lagi terasa hangat. Ada bayang-bayang ketakutan yang melayang di antara mereka, seperti kabut tipis yang enggan pergi. Di sudut pasar, Aldi Bewok berdiri bersama 3 anak buahnya. Mereka tertawa kasar sambil meneguk kopi dari gelas kaca. Sesekali, Aldi menunjuk ke arah beberapa pedagang, lalu anak buahnya bergerak mendatangi mereka, memaksa menyerahkan uang keamanan. Pedagang yang menolak akan mendapat ancaman, bahkan pukulan. Fanny menyaksikan semuanya dengan hati berdebar. Tangannya mengepal di bawah meja dagangan, tetapi ia tahu ia tak bisa bertindak gegabah. Makromlah yang duduk tak jauh dari Fanny berbisik pelan, "Nak, jangan sampai kau melawan Aldi sendirian. Dia itu seperti ular berbisa, licik dan kejam." Fanny mengangguk, tetapi matanya tetap tak lepas dari sosok preman berjanggut tebal itu. Ada bara kecil yang mulai menyala di dalam dirinya, bara yang belum ia pahami sepenuhnya.
Suara jeritan tiba-tiba memecah kesunyian. Seorang pemuda kuli angkut dihempaskan Aldi ke tanah. Karung berisi padi terlempar ke genangan air, isinya berserakan. Kau pikir bisa sembunyi dari kewajiban? Hah! Bentak Aldi, wajahnya merah padam. Pemuda itu memohon ampun, namun Aldi malah menendang perutnya hingga ia meringkuk kesakitan. Pedagang yang lain hanya mampu memandang dengan wajah pucat, tak seorang pun berani campur tangan. Fanny menggigit bibir, matanya panas menahan amarah. Bayangan ayahnya kembali muncul di benaknya, ayah yang selalu membela yang lemah, yang pernah mengatakan bahwa keberanian tak selalu berarti melawan dengan tangan, tapi juga dengan hati yang teguh. Fanny merasakan sesuatu mengalir di dalam dirinya, seperti tenaga yang selama ini tidur dan pelan-pelan terbangun. Aldi melangkah lebih jauh ke tengah pasar, tatapannya menyapu setiap lapak seperti raja kecil yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Mulai besok, bayarannya naik 2 kali lipat. Serunya lantang, kalau tak sanggup, angkat kaki dari pasar ini. Suaranya menggema, membuat beberapa ibu pedagang menahan air mata. Fanny merasakan tubuhnya bergetar, antara takut dan marah. Makromlah menyentuh bahu Fanny, mencoba menenangkannya. Sabar, nak, katanya lirih. Setiap orang ada saatnya, kau masih muda, jangan sampai ceroboh. Namun Fanny tahu, jika tidak ada yang menghentikan Aldi, pasar ini akan menjadi tempat yang semakin mencekam. Ia menatap Aldi lekat-lekat, dan untuk sesaat Aldi seperti merasakan tatapan itu, ia berhenti, alisnya berkerut, lalu tersenyum sinis. Ketika Aldi akhirnya pergi bersama anak buahnya, meninggalkan pasar yang porak-poranda, Fanny menatap jejak langkah mereka dengan mata penuh tekad. Ada sesuatu yang ia sadari hari itu, ia tidak bisa hanya diam menunggu keberanian orang lain. Dalam dirinya ada dorongan kuat, sebuah panggilan untuk melindungi tempat yang ia cintai. Ia belum tahu bagaimana, tapi Fanny tahu inilah awal dari sesuatu yang besar, awal dari pertarungan melawan bayang-bayang yang menjerat pasar Kerinci. Malam turun pelan di atas pasar Kerinci. Lampu-lampu minyak mulai menyala di depan warung-warung kecil, sementara pedagang satu persatu pulang membawa sisa dagangannya. Fanny berjalan melewati jalan setapak menuju rumahnya yang terletak di tepi hutan kecil di belakang pasar. Sepanjang perjalanan, pikirannya masih dipenuhi wajah Aldi bewok dan jeritan para pedagang yang siang tadi diperas tanpa ampun. Rasa marah yang ia tahan sejak sore berubah menjadi gelombang getir yang sulit ia redakan. Sesampainya di rumah, Fanny mendapati Pak Darsa sudah menunggunya di beranda. Lelaki tua itu duduk bersila, tongkat kayu di sampingnya, wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya. Aku mendengar tentang apa yang terjadi di pasar, katanya pelan ketika Fanny mendekat. Matamu menyimpan api yang berbahaya, nak. Kau harus hati-hati, agar api itu tak membakar dirimu sendiri. Fanny hanya diam, menunduk, berusaha menelan gumpalan emosi yang memenuhi dadanya. Pak Darsa mempersilakan Fanny duduk. Suara jangkrik dari hutan menjadi latar percakapan mereka. Sejak kecil kau kubiarkan hidup sederhana, tapi sekarang tiba saatnya kau tahu siapa sebenarnya dirimu, ujarnya lirih. Fanny mengangkat kepala, terkejut. Lelaki itu mengeluarkan sepotong kain kuning dari dalam bungkusan kecil, lalu meletakkannya di pangkuan Fanny. Kain itu tampak tua, tapi di permukaannya terlukis simbol-simbol yang bercahaya samar di bawah remang lampu. Itu peninggalan ayahmu, lanjut Pak Darsa. Ia bukan sekadar pedagang rempah. Ayahmu adalah penjaga ajian kuno yang disebut Totok Beluk. Ajian itu diwariskan turun-temurun untuk melindungi orang-orang yang lemah dari kesaliman. Fanny mengerjap, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Dalam bayangannya, ayah selalu sosok sederhana yang tak pernah menyebut tentang warisan semacam itu. Pak Darsa kemudian berdiri, memperagakan gerakan aneh dengan kedua tangannya, gerakan lembut tapi penuh tenaga, seperti angin yang berputar di antara jari-jarinya. Ajian Totok Beluk tidak sekadar ilmu bela diri, jelasnya. Ia adalah seni menyalurkan tenaga melalui sentuhan pada titik-titik tertentu di tubuh lawan. Dengan hati yang murni, ajian ini mampu melumpuhkan orang tanpa harus melukai secara brutal. Tapi jika dipakai dengan niat jahat, ajian akan berbalik melukai pemiliknya. Fanny memandangi kain kuning itu dengan mata berkaca-kaca. Kenangan akan ayahnya menyeruak, senyum hangatnya, tangan kokohnya yang selalu menuntun Fanny menyeberang sungai, dan pesan-pesan bijaknya yang kini terasa seperti petunjuk menuju masa depan. Apakah ayah menginginkan aku mempelajarinya? Tanya Fanny pelan. Pak Darsa mengangguk mantap. Ia tahu, suatu hari pasar ini akan butuh penjaga baru.
Angin malam bertiup, menggoyang dedaunan di halaman. Fanny menggenggam kain kuning itu erat-erat, merasakan energi hangat menjalari telapak tangannya. Ada rasa gentar yang bercampur dengan tekad. Bayangan Aldi Bewok muncul di benaknya, dan untuk pertama kalinya Fanny tak hanya merasa takut, melainkan juga siap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pak Darsa menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan. Mulai malam ini, kau akan berlatih di bawah bimbinganku. Tapi ingat, Fanny, ajian ini bukan alat untuk balas dendam. Ia hanya boleh digunakan untuk melindungi, bukan menyakiti demi kesombongan. Fanny mengangguk, menelan ludah. Dalam hatinya ia tahu, jalan yang akan ia tempuh penuh risiko, tapi ia tak lagi sanggup berpaling. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, ia menerima takdirnya sebagai pewaris Totok Beluk. Malam itu, langit Pasar Kerinci berubah menjadi hamparan biru kelam, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seolah menyaksikan sesuatu yang penting. Angin hening berembus dari arah hutan, membawa aroma tanah basah. Di lapangan kecil yang tersembunyi di balik rumpun bambu, Fanny berdiri berhadapan dengan Pak Darsa. Lampu minyak di atas batu besar hanya memberi cahaya samar, membuat bayangan mereka memanjang di tanah. Hatinya berdegup kencang, ia tahu malam ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Pak Darsa menatap murid barunya dengan penuh kesungguhan. Fanny, katanya dengan suara berat, ajian Totok Beluk bukan sekadar gerakan tangan atau kaki. Ia adalah ilmu yang menyatukan tenaga, napas, dan niat hati. Jika salah langkah, kau bisa melukai dirimu sendiri sebelum melumpuhkan lawan. Fanny mengangguk dalam diam. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam kegelisahan yang sejak tadi menggantung di dadanya. Latihan dimulai dengan gerakan dasar, berdiri dengan kaki sedikit ditekuk, tangan terbuka menghadap ke depan, dan pikiran diarahkan ke pusat tubuh. Pak Darsa mengajarkan cara mengatur pernapasan, mengalirkan udara perlahan hingga seluruh tubuh terasa ringan. Rasakan bumi menopang kakimu, dan langit melindungi kepalamu, ucapnya. Fanny mencoba mengikuti, meskipun beberapa kali ia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Setelah menguasai posisi dasar, Pak Darsa menunjukkan titik-titik penting di tubuh manusia yang menjadi sasaran ajian Totok Beluk, di pundak, pergelangan tangan, dan tepat di bawah tulang iga. Setiap titik memiliki rahasia, jelasnya. Jangan pernah gunakan pengetahuan ini untuk keserakahan. Jika hatimu kotor, kekuatan ini akan menjadi beban yang menghancurkan. Kata-kata itu membuat Fanny semakin paham betapa besar tanggung jawab yang sedang ia pikul. Angin malam bertiup lebih kencang ketika latihan memasuki tahap baru. Pak Darsa memintanya memusatkan tenaga di telapak tangan, lalu mengarahkannya pada sebatang bambu muda. Fanny mengatupkan mata, merasakan getaran halus di dalam dirinya. Ia mengingat wajah ayahnya, suara tawa Makromlah, dan kengerian yang Aldi timbulkan di pasar. Perlahan, kehangatan menjalari telapak tangannya, lalu berpindah menjadi aliran halus yang mengalir ke ujung jari. Sekarang sentuh bambu itu, kata Pak Darsa tenang. Fanny membuka mata dan menyentuh batang bambu dengan hati-hati. Seketika, ia merasakan getaran kecil yang membuat bambu bergoyang lembut, meski tidak ada angin yang cukup kuat. Fanny terkejut, matanya melebar penuh kagum. Itu, dari aku, tanyanya lirih. Pak Darsa tersenyum, keriput di wajahnya memantulkan cahaya lampu. Ya, nak, itulah benih ajian yang diwariskan ayahmu. Namun latihan malam itu tidak berhenti di sana. Pak Darsa memintanya melakukan gerakan mengalir, memadukan napas, pandangan, dan langkah kaki. Setiap kali Fanny salah, Pak Darsa mengoreksinya dengan sabar, meskipun sesekali wajahnya mengeras ketika melihat Fanny terlalu terburu-buru. Ingat, ujarnya, Totok Beluk bukan tentang kecepatan, melainkan kejernihan pikiran. Kau harus bisa tetap tenang, bahkan ketika dunia sekitarmu berguncang. Ketika latihan selesai, bulan telah bergeser ke puncak langit, memandikan lapangan kecil itu dengan cahaya perak. Fanny berdiri tegak, peluh membasahi dahinya, namun ada senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, ia merasa lebih dekat dengan sosok itu, seolah roh sang ayah hadir, mendukung langkahnya. Ia menatap Pak Darsa dengan penuh rasa hormat. Dalam hati, Fanny berjanji akan menggunakan ajian Totok Beluk hanya untuk melindungi pasar dan orang-orang yang ia cintai, bukan untuk balas dendam. Malam itu, di bawah bulan yang agung, lahirlah keberanian baru dalam dirinya. Fajar merekah di ufuk timur, menumpahkan cahaya keemasan ke atas atap-atap seng Pasar Kerinci.
Fanny berdiri di depan lapaknya yang baru saja ia tata, dada berdebar menanti hari yang terasa akan berbeda. Tubuhnya masih menyimpan ingatan akan latihan semalam, aliran tenaga yang berputar di dalam dirinya, suara Pak Darsa yang menuntunnya agar selalu jernih dalam berpikir. Namun, di tengah semangat itu, ada kegelisahan yang sulit ia singkirkan, bayangan Aldi Bewok yang mungkin muncul kapan saja. Suasana pasar pagi itu tampak semarak. Aroma kopi tubruk dan kue-kue tradisional menguar dari warung-warung kecil. Pedagang memanggil pelanggan dengan suara riang, meski di balik sorot mata mereka masih ada sisa kecemasan. Fanny melihat Makromlah menata sayur di lapaknya, memberi senyum hangat padanya. Senyum itu menjadi penyemangat kecil di tengah bayang-bayang ancaman. Tak lama kemudian, kegaduhan terjadi di ujung pasar. Suara tawa kasar dan derap langkah berat terdengar mendekat. Aldi Bewok datang bersama 4 anak buahnya. Mereka berjalan seperti kawanan serigala yang sedang mengintai mangsa. Orang-orang segera menunduk, pura-pura sibuk membereskan dagangan. Fanny merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya, namun ia berdiri tegak, mengingat pesan Pak Darsa, kekuatan sejati ada pada keberanian menjaga kebenaran. Aldi berhenti di depan seorang pedagang ikan yang tampak kebingungan menghitung uang hasil dagang. "Bayaranmu kurang, Pak Tamin," ucap Aldi dengan nada dingin. Ia meraih timbangan ikan dan melemparkannya ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Pak Tamin memohon, namun Aldi hanya terkekeh sinis. Beberapa ibu-ibu terpekik, sementara yang lain menutup wajah mereka agar tak terlihat menyaksikan kekejaman itu. Fanny tahu inilah saatnya ia menentukan langkah. Dengan napas yang ia atur pelan, ia mendekati kerumunan itu. Setiap langkah terasa berat, namun ada kekuatan yang mendorongnya maju. Aldi menoleh ketika melihat sosok Fanny muncul di antara orang-orang. Senyum miring muncul di wajahnya, matanya menyipit penuh selidik. "Ah, penjual rempah cantik," ujarnya mengejek. "Kau datang untuk membayar juga?" "Aku datang untuk meminta kau berhenti menindas pedagang di sini," jawab Fanny tegas, meskipun suaranya sedikit bergetar. Aldi tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di antara kios-kios. "Kau pikir kau siapa? Hah, pasar ini milikku." Ia melangkah mendekat, wajahnya semakin mendominasi pandangan Fanny. Anak buahnya ikut maju, siap melindungi tuan mereka dari keberanian seorang gadis muda. Fanny menarik napas panjang, mengingat gerakan dasar yang ia pelajari semalam. Ia tidak bermaksud menyerang, namun berdiri dengan sikap yang teguh, menatap Aldi tanpa gentar. Tatapan itu membuat Aldi sedikit terdiam, seolah ada sesuatu yang berbeda dari gadis yang biasanya hanya menunduk. "Kalau kau terus begini, Aldi, pasar ini akan menjadi tempat ketakutan, bukan tempat mencari nafkah," ucap Fanny, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Ketegangan meresap ke seluruh penjuru pasar. Semua mata tertuju pada dua sosok yang saling berhadapan. Aldi tersenyum tipis, namun di balik senyum itu ada amarah yang siap meledak. "Baiklah," katanya, suaranya serak penuh tantangan. "Kalau kau ingin menjadi pahlawan, kita lihat seberapa lama kau bisa berdiri di hadapanku." Suasana menjadi hening, hanya suara ayam jantan di kejauhan yang terdengar samar. Fanny berdiri tegak, merasakan darahnya mengalir cepat. Di dalam dirinya, ajian totok beluk berdesir lembut, menunggu saat yang tepat untuk digunakan. Pertarungan besar seolah mulai menunggu di ambang pintu. Siang itu, setelah ketegangan pagi di pasar, Fanny memilih duduk di tepi sungai kecil di belakang rumahnya. Air yang jernih memantulkan wajahnya yang masih tampak tegang. Ia merenungkan keberaniannya menentang Aldi Bewok. Meski berhasil menahan diri untuk tidak gegabah, ia tahu lawannya bukan orang biasa. Ada kekuatan dingin yang terpancar dari sorot mata Aldi, sesuatu yang membuatnya lebih dari sekadar preman pasar. Di tengah lamunannya, langkah kaki mendekat perlahan. Sita dan Rian, dua sahabat yang sejak lama setia mendukung Fanny, muncul sambil membawa 2 gulung tikar anyaman. "Kami dengar tadi kau hampir bentrok dengan Aldi," ujar Rian, napasnya masih sedikit terengah. "Kau benar-benar nekat, Van." Sita menatapnya cemas, namun juga ada kilatan kekaguman di matanya. "Kami tak ingin kau sendirian menghadapi dia. Kami akan mencari tahu siapa sebenarnya Aldi Bewok." Fanny menatap kedua sahabatnya, ragu apakah ia harus melibatkan mereka dalam bahaya ini. Namun, semangat yang terpancar dari wajah Sita dan Rian membuatnya luluh. "Kalau kalian ingin tahu, kita harus hati-hati," katanya pelan. "Aldi bukan musuh kecil. Aku bisa merasakan, ada yang lebih gelap di balik dirinya." Malam itu,
ketiganya menyelinap ke pasar yang sudah sepi. Lampu-lampu gantung di kios tinggal menyala redup, memberi bayangan panjang di tanah. Mereka berhenti di depan gudang tua di sisi utara pasar, tempat yang menurut bisik-bisik para pedagang sering menjadi lokasi Aldi menyimpan hasil pungli. Rian memeriksa pintu kayu yang setengah lapuk, sementara Sita berjaga di luar. Di dalam gudang, udara terasa lembab dan berbau kapur barus. Fanny mengamati tumpukan karung beras dan peti kayu yang ditutup kain goni. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah kotak besi kecil dengan ukiran aneh di permukaannya. Kotak itu terkunci rapat, namun ada secarik kertas yang terselip di sela-sela tutupnya. Dengan hati-hati, Fanny menarik kertas itu keluar. Tulisan di kertas itu samar, namun cukup jelas untuk dibaca, murid yang melupakan janji akan membawa petaka. Jangan biarkan totok beluk jatuh pada tangan kotor. Fanny menatap pesan itu dengan alis berkerut. Ia segera teringat kata-kata Pak Darsa tentang bahaya jika ajian digunakan dengan niat jahat. Aldi, dia pernah belajar ajian ini, bisik Fanny, suara nyaris tak terdengar. Sita menutup mulutnya, terkejut. Jadi Aldi bukan sekadar preman. Dia murid yang membelot. Rian mengangguk pelan, matanya tajam memandang kertas itu. Kalau benar begitu, kita harus memberitahu Pak Darsa. Ini bukan lagi soal memungut uang. Aldi mungkin berusaha menguasai ajian yang sama denganmu. Fanny merasakan bulu kuduknya berdiri, menyadari betapa besar ancaman yang sedang mereka hadapi. Mereka keluar dari gudang dengan hati-hati, memastikan tak ada yang mengikuti. Malam terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah hutan dan pasar sama-sama menyimpan napasnya. Fanny menggenggam kertas itu erat-erat, tatapannya penuh tekad. Kini ia tahu, perjuangannya bukan hanya melawan kezaliman di pasar, melainkan juga mencegah seseorang yang haus kekuasaan merusak ajian yang seharusnya menjadi pelindung orang-orang lemah. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, seakan memberi tanda bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Langit pasar Kerinci mendung sejak pagi, seolah merasakan kegelisahan yang merayap di hati para pedagang. Angin membawa aroma kelapa kering dari gudang kopra di pinggir pasar, tempat yang diam-diam menjadi pusat kegiatan Aldi Bewok. Fanny berdiri di antara Sita dan Rian, wajahnya tegang. Di dalam genggamannya, kertas yang mereka temukan semalam terasa semakin berat, seakan menyimpan beban nasib seluruh pasar. Pak Darsa menyusul mereka tak lama kemudian. Kalian benar, Aldi punya hubungan dengan ajian itu, ucapnya dengan suara dalam. Aku dulu mengenalnya sebagai murid yang pandai, tapi keserakahan membuatnya keluar dari jalan yang benar. Jika ia benar-benar menguasai totok beluk versi gelap, kita semua dalam bahaya. Fanny menatap gurunya, hatinya bergetar di antara takut dan tekad. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk mundur. Mereka bergerak menuju gudang dengan langkah hati-hati. Dari kejauhan, terdengar suara tawa kasar yang khas, Aldi sedang berbicara dengan anak buahnya. Di balik pintu kayu yang sedikit terbuka, Fanny melihat Aldi berdiri di tengah ruangan, dikelilingi karung kopra. Di tangannya, ada benda kecil berlapis kain merah, mungkin bagian dari ajian yang ia rebut secara paksa. Sorot matanya memancarkan kesombongan yang berbahaya. Aku tahu kalian di luar, suara Aldi tiba-tiba menggema, membuat Fanny dan yang lain saling pandang. Aldi melangkah maju, wajahnya menyeringai. Kau pikir bisa mencuri rahasiaku, Fanny? Anak kecil yang nekat. Dalam sekejap, Aldi memberi isyarat, dan dua anak buahnya menyerbu keluar, membuat Sita dan Rian mundur ketakutan. Fanny tetap berdiri, menahan getaran di lututnya. Pak Darsa maju selangkah, mencoba bicara. Aldi, kau masih bisa berhenti. Ajian ini diciptakan untuk melindungi, bukan untuk merampas. Tapi Aldi hanya tertawa keras, suaranya memantul di dinding gudang. Kau yang lemah, guru, aku akan menunjukkan bagaimana ajian ini memberi kekuasaan pada orang yang berani. Ia melempar kain merah ke tanah, lalu menatap Fanny dengan tatapan yang menusuk. Kau, gadis kecil, akan jadi saksi pertama. Pertarungan pun pecah. Aldi melompat dengan gerakan yang mengejutkan untuk tubuhnya yang besar, menyerang Fanny dengan pukulan cepat. Fanny mengingat pelajaran Pak Darsa, jaga napas, biarkan langkahmu mengikuti aliran tenaga. Ia menghindar, lalu memanfaatkan gerakan Aldi yang terlalu maju untuk menepuk titik di lengan lawannya. Aldi meringis, namun hanya sesaat, ia lebih kuat dari yang Fanny bayangkan. Sementara itu, Pak Darsa melawan dua anak buah Aldi yang bersenjata pentungan, menjaga Sita dan Rian agar tetap aman. Ruangan dipenuhi suara kayu patah,
karung yang sobek, dan debu kelapa yang beterbangan. Fanny terus berusaha menahan Aldi tanpa memancing kebrutalan. Setiap kali ia hampir terpeleset, ia mengingat pesan gurunya, kejernihan hati adalah perisai terbaik. Pelan-pelan, ia mulai merasakan aliran ajian yang lebih mantap di tubuhnya. Pada akhirnya, Aldi berhasil mendorong Fanny hingga punggungnya membentur tumpukan karung. Napasnya memburu, namun matanya tetap tajam. Aldi mendekat dengan seringai penuh kemenangan, tak menyadari tangan Fanny sudah siap menyalurkan tenaga ke titik yang paling tepat. Di luar, langit yang mendung mulai bergemuruh, seolah alam pun menahan napas menunggu siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari pertarungan sengit di gudang kopra itu. Petir memecah langit di atas pasar Kerinci, seolah menyalakan api di dalam dada Fanny. Aldi Bewok berdiri hanya beberapa langkah darinya, wajahnya dipenuhi amarah bercampur kesombongan. Tangannya yang kekar siap meluncurkan pukulan berikutnya, namun Fanny tetap diam, matanya terpejam sekejap, mendengar gema suara Pak Darsa dalam benaknya, totok beluk bukan hanya tentang tenaga. Ia adalah cermin dari hatimu. Jika kau biarkan dendam memimpin, ajian itu akan melukai dirimu sendiri. Fanny menarik napas dalam, merasakan udara lembab memenuhi paru-parunya. Di sekelilingnya, debu kopra melayang bersama aroma kelapa kering yang bercampur keringat. Sita dan Rian bersembunyi di balik karung, wajah mereka pucat menyaksikan ketegangan yang kian memuncak. Pak Darsa, yang masih berusaha menahan dua anak buah Aldi, melirik ke arah muridnya dengan tatapan yang penuh kepercayaan. Fanny tahu, inilah saat ia harus memutuskan, membiarkan amarah memimpin, atau menjaga kejernihan hatinya. Aldi melangkah maju, langkahnya menghentak lantai kayu gudang. "Kau pikir ajian itu milikmu saja?" teriaknya. "Aku yang lebih pantas mendapatkannya. Aku akan membuktikan padamu, bahkan pada gurumu itu, siapa yang paling kuat." Serangan cepat diluncurkan ke arah Fanny, namun gadis itu menghindar dengan gerakan yang kini lebih mantap. Setiap langkahnya terasa selaras dengan detak jantungnya, seolah bumi sendiri menopang langkahnya. Hujan mulai turun, menetes melalui celah-celah atap gudang, membasahi lantai kayu yang licin. Fanny menatap Aldi dengan tenang. Di wajah preman itu, Fanny melihat bukan hanya kebencian, melainkan juga luka lama, kekecewaan dan keserakahan yang membuatnya terjerumus. Sesaat, ia hampir merasa iba. Namun ia tahu, Aldi telah memilih jalan yang akan menghancurkan banyak orang jika tidak dihentikan. Dengan gerakan lembut namun tegas, Fanny mengatur napasnya dan memusatkan tenaga ke telapak tangan. Ia mendengar kembali nasihat ayahnya yang dulu selalu hadir dalam kenangan, kekuatan sejati bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melindungi. Perlahan, ia melangkah maju, mendekati Aldi yang masih bersiap menyerang. Tatapannya tidak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan keyakinan yang membara. Aldi menyerang sekali lagi, lebih cepat dan liar daripada sebelumnya. Namun Fanny kini, benar-benar menguasai dirinya. Ia memiringkan tubuhnya, menangkis dengan gerakan yang sederhana namun penuh ketepatan. Dalam sekejap, ia menyentuh titik di bahu Aldi, salah satu titik utama dalam ajian totok beluk. Aldi tersentak, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut, matanya melebar tak percaya. Keheningan meliputi ruangan, hanya suara hujan yang terus jatuh di luar. Aldi mencoba bangkit, namun tenaga di tubuhnya seolah menguap. Fanny berdiri tegak, wajahnya basah oleh keringat dan air hujan, tetapi sorot matanya penuh welas asih. "Aku tidak ingin melukaimu, Aldi," katanya pelan namun tegas. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan pasar ini, atau ajian yang kau hianati." Pak Darsa akhirnya berhasil melumpuhkan anak buah Aldi dan mendekati Fanny. Ia mengangguk bangga, namun juga mengingatkan dengan suara lembut, "Kau sudah memahami inti totok beluk, Fanny. Bukan pada kekuatan pukulanmu, tapi pada kejernihan hatimu." Fanny menghela napas lega, menyadari ujian yang sesungguhnya bukan hanya mengalahkan Aldi, melainkan menaklukkan amarahnya sendiri. Di luar, hujan mulai reda, seolah bumi turut memberi restu atas keputusan yang baru saja ia ambil. Fajar menyingsing dengan langit yang masih kelabu, meninggalkan sisa hujan semalam. Pasar Kerinci perlahan hidup kembali, namun suasananya belum benar-benar pulih. Isu tentang pertarungan di gudang kopra sudah tersebar, membuat para pedagang was-was. Mereka berkerumun di tepi jalan, membicarakan keberanian Fanny dan kebrutalan Aldi Bewok. Di tengah kerumunan itu, Fanny berdiri di samping Pak Darsa,
menatap ke arah jembatan kayu yang melintasi sungai kecil di tengah pasar, tempat Aldi menantangnya untuk menyelesaikan segalanya. Aldi muncul dari balik kerumunan, tubuhnya masih basah oleh sisa embun pagi. Sorot matanya tajam, namun wajahnya menyimpan bekas letih akibat ajian Fanny malam sebelumnya. Meski begitu, kesombongan tetap terpancar dari setiap geraknya. Ia melangkah ke tengah jembatan dengan langkah berat namun mantap, suara kayu berderit di bawah telapak kakinya. "Hari ini, tak ada lagi yang bisa melindungimu, Fanny," katanya lantang, membuat kerumunan semakin sunyi. Fanny melangkah maju. Di bawahnya, air sungai mengalir deras, memantulkan cahaya pucat matahari pagi. Ia merasakan angin pagi yang lembut menyentuh wajahnya, menenangkan hati yang sempat goyah. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar membela dirinya sendiri, melainkan juga menjaga pasar, sahabat, dan warisan yang dititipkan ayahnya. Totok beluk bukan hanya ajian, ia adalah janji yang harus ditepati. Pak Darsa berdiri di tepi jembatan, memberi anggukan penuh makna. "Ingat, Fanny," serunya pelan namun tegas. "Kau tidak bertarung untuk membalas dendam. Kau bertarung untuk menjaga keseimbangan." Kata-kata itu menembus kegaduhan batin Fanny, menguatkan langkahnya. Sita dan Rian, yang berdiri sedikit di belakang, menatapnya dengan mata penuh harapan. Aldi tiba-tiba menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan, meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Pukulan pertamanya meluncur deras, memaksa Fanny melompat ke samping. Kayu jembatan bergetar hebat ketika pukulan itu menghantam tiang pegangan. Fanny membalas dengan gerakan luwes, berusaha menjaga jarak sambil tetap fokus pada pernapasan. Setiap langkahnya terukur, setiap geraknya seolah mengikuti irama air yang mengalir di bawah mereka. Pertarungan menjadi semakin sengit. Aldi mencoba memanfaatkan bobot tubuhnya untuk menjepit Fanny ke sisi jembatan, namun gadis itu mampu memutar posisi, membuat lawannya kehilangan keseimbangan sesaat. Sorak kecil terdengar dari kerumunan ketika Fanny berhasil mengelak serangan mematikan. Namun Aldi tidak menyerah, ia menyalurkan sisa tenaganya, mengerahkan jurus kasar yang tampak lebih didorong oleh amarah ketimbang ketenangan. Fanny memanfaatkan momentum itu. Ia melangkah ringan, seperti sedang menari di atas papan kayu, lalu menyalurkan tenaga totok beluk ke telapak tangannya. Dengan gerakan cepat namun penuh kendali, ia menyentuh titik di sisi tubuh Aldi yang pernah dijelaskan Pak Darsa sebagai pusat keseimbangan. Aldi terhuyung, tubuhnya goyah sebelum akhirnya jatuh berlutut, terengah-engah. Sorot matanya berubah, tidak lagi penuh kebencian, melainkan kebingungan dan kelelahan. Keheningan menyelimuti pasar. Fanny berdiri di tengah jembatan, napasnya teratur meski tubuhnya lelah. Ia menatap Aldi yang kini hanya bisa menunduk, lalu berkata dengan suara yang dalam namun lembut, "Ini bukan tentang siapa yang paling kuat, Aldi. Ini tentang siapa yang sanggup menjaga agar kekuatan tidak melukai orang lain." Aldi mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya melembut untuk pertama kalinya. Hembusan angin pagi menghapus ketegangan, membawa harapan baru bagi pasar Kerinci, harapan bahwa kedamaian mungkin bisa kembali setelah semua luka yang tercipta. Mentari pagi perlahan merangkak naik di balik atap pasar yang masih basah sisa hujan semalam. Embun berkilau di ujung dedaunan, sementara suara pedagang mulai terdengar lagi, meski dengan nada hati-hati. Di tengah keramaian yang mencoba bangkit itu, Fanny berdiri di atas jembatan kayu, memandang air sungai yang mengalir tenang. Sisa pertarungannya dengan Aldi masih terasa di bahunya, tetapi ada ketenangan baru yang mengisi dadanya. Aldi duduk di tepi jembatan, napasnya mulai teratur setelah kelelahan panjang. Sorot matanya tak lagi penuh amarah, hanya kelelahan dan sedikit kelegaan. Pak Darsa berdiri di sampingnya, tangan sang guru menyentuh bahu murid yang pernah sesat itu. "Kekuatan bisa menyesatkan bila hati gelap," ujar Pak Darsa perlahan. "Tapi selama masih ada niat untuk memperbaiki, jalan pulang selalu terbuka." Aldi mengangguk pelan, untuk pertama kalinya tampak benar-benar mendengar. Sita dan Rian mendekati Fanny, wajah mereka masih menyimpan kekaguman bercampur kekhawatiran. "Kau luar biasa, Fan," ucap Sita sambil menggenggam tangan sahabatnya. Fanny tersenyum tipis. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya," jawabnya lirih. Dalam hatinya, ia tahu kemenangan yang sesungguhnya bukan saat menjatuhkan Aldi, melainkan ketika ia mampu menahan diri untuk tidak menghancurkan orang yang pernah melukai banyak hati. Kerumunan pedagang perlahan bubar, sebagian kembali ke lapak masing-masing dengan semangat yang mulai pulih. Mereka menyadari pasar mereka masih punya pelindung yang tidak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga kebijaksanaan.
Seorang ibu tua menghampiri Fanny, memberikan sebakul kecil bunga melati sebagai tanda terima kasih. Pasar ini akan selalu mengingat keberanianmu, nak, katanya dengan suara bergetar. Aldi menatap Fanny dari tempatnya duduk. Ada keraguan di matanya, seolah ia belum yakin pantas dimaafkan. Fanny menghampirinya perlahan. Aku tidak bisa melupakan semua yang kau lakukan, katanya dengan nada lembut, tapi aku percaya setiap orang bisa memilih jalan baru. Aldi terdiam, lalu menundukkan kepala dalam-dalam, entah karena penyesalan atau sekadar kehabisan kata. Pak Darsa kemudian memanggil Fanny mendekat. Mereka berdiri di tepi sungai, angin pagi menyibakkan rambut Fanny yang masih lembab. Ajian Totok Beluk sudah menemukan penjaganya yang tepat, ucap Pak Darsa dengan nada penuh kebanggaan. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Masih banyak yang harus kau pelajari tentang hati dan kesabaran. Fanny menatap gurunya dengan mata berbinar, merasa beban yang dulu menekan kini berubah menjadi tanggung jawab yang ia terima dengan rela. Seiring matahari makin tinggi, suasana pasar berangsur kembali normal. Pedagang menawarkan dagangan dengan suara riang, anak-anak berlari-lari di lorong sempit, dan aroma kopi hangat mulai memenuhi udara. Fanny berdiri bersama teman-temannya, meresapi kehangatan sederhana yang berhasil ia lindungi. Ia tahu, kedamaian ini mungkin tidak akan bertahan selamanya, tetapi ia juga tahu bahwa kini ia memiliki keberanian untuk menjaganya. Di bawah langit biru yang mulai cerah, Fanny menatap jauh ke arah bukit yang membingkai Pasar Kerinci. Ia menarik napas panjang, lalu menghela perlahan, merasakan kesejukan yang menyusup hingga ke dalam jiwanya. Hari ini bukan akhir dari cerita, melainkan permulaan baru, fajar bagi dirinya, bagi pasar, dan bagi siapapun yang percaya bahwa kekuatan terbesar selalu datang dari hati yang tulus menjaga.